One, two, three, let's go! Halo semua, kami dari kelompok 20 podcast SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Hai, aku Josephine Leora Christian dari kelas 12 MIPA 2, nomor presensi 15. Hai, aku Kasilda Helga Erlinda Putri dari kelas 12 IPS 1 presensi 18. Halo, nama saya David Lintang Tanujaya dari kelas 12 IPS 2, nomor presensi 8. Hai, saya Merinda, saya dari kelas 12 IPS 4, nomor presensi 21. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pilihan hidup. Bisa kita lihat bersama-sama bahwa saat ini kita sedang berada pada masa pandemi COVID-19. Maka dari itu, akan kami runcingkan lagi pembahasan kami, yaitu mengenai pilihan hidup sebagai generasi penerus di masa pandemi. Mari kita simak bersama-sama. Seperti yang kita semua ketahui, pandemi yang terjadi saat ini cukup menghambat kami dalam beraktivitas. Walaupun begitu, hidup adalah sebuah pilihan. Dikutip dari Kompasiana, untuk mencapai kebahagiaan hidup, orang harus berani menentukan pilihan yang tepat, sekalipun itu mengorbankan banyak hal. Intinya, dia akan mencapai kepenuhan hidup yang sedang dia cari. Meninggalkan pilihan hidup yang lama dan menuju pilihan yang baru adalah sebuah keberanian yang luar biasa. Menurut saya, itulah kedewasaan ketika berani beralih pilihan. Meninggalkan kenikmatan yang menurut pandangan orang lain adalah kenikmatan, tetapi baginya bukan itulah kenikmatan yang sedang dia cari. Jangan takut memilih jalan hidup menuju kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan untuk orang lain, melainkan untuk saya, kamu, dan mereka yang akan menghidupi hidup itu sendiri. Jadi, pilihanmu adalah untuk hidupmu, hidupmu adalah pada pilihanmu. Ketidaktakutan pada sebuah pilihan juga adalah konsep hidup yang akan bersejarah, yang akan mendidik manusia untuk mandiri, berubah, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dari pribadi yang lama menuju pribadi yang baru. Nah, pilihan-pilihan ini seringkali begitu membingungkan karena selalu punya sisi keuntungan dan kerugian yang gak bisa dipisahkan. Sehingga, bagaimanapun juga, kita tentu harus memiliki kiat-kiat tersendiri agar bisa melakukan pilihan dengan cara cerdas dan gak membuat orang lain terkena imbas atas pilihan kita ini. Dikutip dari IDN Times, ada beberapa tips nih agar kamu yang saat ini sedang gundah gulana akan suatu pilihan bisa segera menentukan untuk mengambil pilihan yang mana. Yang pertama, pertimbangkan pilihan hidup dengan hati, tidak hanya dengan logika. Saat kita menentukan sesuatu, gak cuma logika yang harus bekerja, tapi hatimu juga. Jangan pernah melupakan salah satunya karena keduanya akan bersinergi untuk menuntunmu pada pilihan yang terbaik. Jangan cuma condong ke salah satunya, namun cobalah untuk mendengarkan keduanya. Yang kedua, masa depan memang penting, tetapi libatkan juga kondisimu di masa kini. Ketika membuat pilihan untuk kehidupan yang harus dijalani di masa depan, kita sering lupa untuk melihat kondisi kita di masa kini. Apakah memungkinkan bagi kita untuk mengambil keputusan tersebut jika harus mengorbankan masa kini? Bagaimana cara terbaik agar keduanya bisa tetap berjalan dengan baik? Itu yang harus kamu pertimbangkan. Yang ketiga, semua pilihan memiliki resiko. Siapkah kamu menanggung resikonya? Semua pilihan memiliki resiko masing-masing. Untuk pilihan yang saat ini akan kamu ambil, apakah kamu bersedia dan sanggup menanggung resikonya juga? Apakah kamu gak keberatan dan gak akan menyerah di tengah jalan nantinya? Sampai pada poin itu, kamu sudah harus mempertimbangkannya dengan matang loh. Yang keempat, gak cuma soal diri sendiri, pilihanmu tentu juga harus melibatkan orang lain. Ketika mengambil pilihan, entah itu soal karir, pendidikan, dan yang lainnya, semuanya perlu pertimbangan yang mendalam. Nggak cuma soal apakah kamu akan diuntungkan dari pilihan tersebut, tapi juga apakah kamu akan merugikan orang lain nantinya.
Pentingnya melihat imbas dari pilihan ini pada orang lain akan mengurangi penyesalan yang mungkin nantinya akan kamu rasakan. Untuk yang terakhir, pilihan hidup yang berat akan menghasilkan sesuatu yang sepadan, begitupun sebaliknya. Biasanya, semakin berat sebuah pilihan hidup yang kamu harus ambil, hasilnya juga akan sepadan dengan beratnya resiko yang harus kamu jalani. Kesuksesan yang luar biasa nggak akan datang melalui pilihan yang sederhana dan minim resiko. Seperti yang kita lihat, saat ini dunia sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia semakin parah. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya pasien positif corona. Pada awal terjadinya pandemi ini, beberapa negara di dunia memutuskan untuk melakukan lockdown. Ada juga beberapa negara yang melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, termasuk di Indonesia. Saat ini, beberapa negara memutuskan untuk melaksanakan kegiatan sosial kembali, walaupun tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku. Walaupun begitu, kita tetap harus menentukan pilihan hidup kita. Akan selalu ada jalan untuk mencapai tujuan hidup kita sebagai generasi muda, dan selalu ada kesempatan di setiap kesempitan. Sebagai generasi penerus, ada yang memutuskan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, ada juga yang mendapat panggilan hidup sebagai pelayan Tuhan. Ada juga yang memutuskan untuk bekerja ataupun berkeluarga. Di sini kami akan membahas lebih detail tentang orang-orang yang memilih untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu pilihan hidup, bagaimana cara menentukan pilihan hidup, dan bagaimana cara kita menyikapi pilihan hidup kita, terutama di masa pandemi ini. Untuk itu, kita semua sebagai generasi penerus bangsa memiliki peluang yang sama dalam memilih jalan mana yang akan kita ambil. Mungkin setelah lulus SMA ada yang berpeluang untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi maupun melanjutkan untuk bekerja. Semua tak berhenti begitu saja. Peluang dalam hidup akan terus mengikuti kita. Kita bisa berpeluang menjadi tenaga pengajar, tenaga medis, pengusaha, pemimpin agama, maupun peluang kerja yang lain. Semua tentu saja sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Oke, di sini saya memiliki foto seperti berikut. Dengan caption, "A student registers herself to the university via online registration. This year, the entire series of new student admissions is being carried out online due to the COVID-19 pandemic." Yang berarti, seorang murid sedang mendaftarkan dirinya ke perguruan tinggi melalui pendaftaran online. Tahun ini, seluruh rangkaian pendaftaran siswa baru dilakukan secara online dikarenakan pandemi COVID-19. Untuk menggenapi panggilan hidup kita, tentu saja kita akan membuka musim-musim yang baru dan melanjutkan cerita hidup kita. Setelah SMA, mungkin kita akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Misalkan saja Budi. Budi mendaftar di sebuah universitas dengan jurusan matematika. Jumlah seluruh siswa yang mendaftar pada jurusan tersebut sebanyak 100 siswa. Sedangkan siswa yang diterima hanya 50 siswa. Budi pun mendaftarkan dirinya sebanyak 2 kali, sehingga peluang masuk Budi adalah dapat kita hitung menggunakan penghitungan matematika, yaitu 50 per 100 yang disederhanakan menjadi 5 per 10, yaitu 0,5. Sedangkan frekuensi harapan Budi akan diterima dalam universitas tersebut adalah 0,5 dikali dengan 2 kali ia mencoba, sama dengan 1 kali. Jadi, Budi berfrekuensi 1 kali diterima di universitas jurusan matematika. Dengan begitu, semua dari kita memiliki peluang yang sama kok. Jadi, mari kita bersama-sama menggali panggilan hidup kita dan melihat peluang hidup yang menanti kita di masa depan. Nah, dalam hidup pasti kita akan menentukan kemana dan bagaimana kita
sesuai dengan yang kita mau atau bisa disebut dengan pilihan hidup sendiri. Dalam memilih pilihan hidup, kita harus menentukan hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Hak kita adalah kita bisa menentukan bagaimana ke depannya kita. Hak lainnya kita juga bisa memilih jalan kita sendiri dan tidak terbebani dengan orang lain dalam kita memilih pilihan hidup kita. Untuk kewajiban kita dalam memilih pilihan hidup adalah kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita pilih. Kita harus menerima setiap resiko yang ada di saat kita memilih pilihan hidup itu, dan selain itu, kewajiban kita adalah kita harus membuktikan bahwa pilihan hidup yang kita pilih ini akan membawa kita ke jalan yang baik di masa mendatang nanti. Terlebih di masa pandemi ini, kita harus pintar-pintar dalam memilih pilihan hidup agar tidak menyesal ke depannya. Sebagai generasi bangsa, kita juga harus dapat memimpin sebuah kelompok atau organisasi. Sebagai contoh, OSIS di sekolah. Menjadi anggota kelompok atau organisasi merupakan sebuah pilihan hidup seseorang. Sebagai pemimpin kelompok harus dapat mendidik anggotanya dengan baik. Menjadi pemimpin adalah sebuah panggilan hidup untuk menjadi panutan bagi anggota dan masyarakat yang lain. Seperti halnya yang dilakukan Bapak Presiden RI pertama, yaitu Bapak Ir Soekarno. Beliau disegani oleh banyak masyarakat di Indonesia dan membuat negara Indonesia berkembang dalam sistem politik atau infrastruktur. Dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959 merubah sistem politik yang ada di Indonesia yang berisi tentang pembubaran konstituante, tidak berlakunya UUD 1950, kembalinya UUD 1945, pembukaan MPRS dan DPAS. Di era demokrasi terpimpin menimbulkan penyimpangan yang berpusat kepada Bapak Soekarno. Nah, sebagai pemimpin yang baik, kita juga harus bisa melakukan tugas dengan baik agar di masa yang akan datang tidak ada perilaku yang menyimpang di dalam kelompok kita. Nah, teman-teman, kita sudah belajar bersama mengenai panggilan hidup. Kita sudah mengenal panggilan hidup itu, bukan? Panggilan hidup itu kunci kita menggapai kesuksesan kita, kebahagiaan kita. Tentu saja, panggilan hidup adalah pilihan kita sendiri. Kita bahagia dengan pilihan kita, maka kita akan bahagia menghadapi panggilan hidup kita. Panggilan hidup bermacam-macam kan? Kita bisa menjadi tenaga pengajar, tenaga medis, tenaga lukis, atau penjual jasa, penjual barang, manajemen, pengusaha, pemimpin agama, atau apapun itu. Tentu saja Tuhan sudah meletakkan panggilan hidup dalam diri kita masing-masing. Nah, tentu saja kita harus mempertimbangkan pilihan hidup kita. Kita harus melihat masa depan kita juga harus melihat masa kini. Jadi kita harus memiliki balance. Masa kini kita harus berjuang demi masa depan kita. Nah, tentu saja semua memiliki resiko, bukan? Tapi, untuk menggenapi panggilan hidup kita, jangan takut mengambil resiko ya teman-teman. Panggilan hidup juga tidak soal diri kita sendiri, teman-teman. Bisa kita lihat, kita berjuang untuk kedua orang tua kita, untuk sanak saudara kita, untuk teman-teman, sahabat, untuk bangsa, negara, dan untuk menggenapi cerita Tuhan. Pilihan hidup memang berat, tapi setiap apa yang kita perjuangkan pasti akan menghasilkan hasil buah yang menyenangkan bagi kita. Begitupun sebaliknya, jika kita tidak mau berjuang untuk menggenapi panggilan hidup kita, tentu saja kita hanya akan mendapatkan penderitaan. Nah, bisa kita lihat teman-teman, saat ini kita memiliki hambatan yang besar. Dan kita ditantang besar untuk tetap menjadi generasi penerus bangsa yang mengenal, mengerti, dan memahami panggilan hidup kita, meskipun di masa pandemi ini.
Masa pandemi ini memang sangat merugikan setiap kita. Entah kita pribadi, entah orang tua kita, entah bapak ibu guru kita, entah orang-orang yang masih bekerja, atau pemerintah dan negara. Tapi, kita menekankan bahwa setiap panggilan hidup kita memiliki jalannya masing-masing. Kita harus berjuang dan tidak kenal lelah. Saat kita percaya kita bisa, maka kita akan mendapatkan kesuksesan itu. Nah, teman-teman, jangan berhenti saat kita menghadapi tantangan dan hambatan yang sangat sulit. Jangan berhenti ketika kita lelah saja. Tapi, mari kita berjuang hingga akhir dan berhenti kita ketika kita sudah mencapai keberhasilan, mencapai kesuksesan, dan meraih kebahagiaan untuk sesama kita. Bisa kita lihat juga, kita memiliki peluang yang sama. Kita berpeluang menjadi orang-orang sukses. Tapi, semua tergantung dengan diri kita sendiri, teman-teman. Kalian, saya, dan kita semua memiliki satu tujuan yang sama. Sebagai generasi penerus, kita harus bisa menggapai mimpi-mimpi kita untuk menciptakan Indonesia ini lebih maju lagi. Oke, sampai di sini dulu podcast dari kelompok kami. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Oh, desolation and thrill.